Yo, kedua lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, panjang umur Pak Benny. Ya, saya ini kebetulan mau cari tempat untuk syuting di lokasi Pak RT ini. Dengan sangat Jadi apa saya ya? bawa rekomendasi untuk Bawa surat untuk. Oh, Pak Benny ini poli Desa. mau syuting poli. ya, saya rencana mau syuting di sini. Mau syuting di sini. Ya. Gagain cerita. Pakai dulu ini Pak supaya saya dapat dengar gag. Saya ini sekarang Pak Benny pakai alat bantu dengar kalau Jadi saya ulang mau pakai ini. pakai Pak. Gratis itu pakai itu Pak. Oke. Pak Benny siang-siang Masya Allah datang kamari. Ini DP permohonan Pak ya. Iya. Di Pak Benny. Oke. Masih produksi film berarti di Pak ini? Iya masih. Masya 10 tahun ini. So 10 tahun. 10 tahun. PTDC itu produksi itu sudah 10 tahun. Oke. Jadi kita tanggal 28 Januari ini kita sudah 10 tahun. Oh begitu Pak ya? Iya. Allah Akbar. Keren-keren ini. Jadi rencananya mau ambil di lokasi di Parakololo ini Pak, di Kelurahan Parakololo. Iya, jadi saya mau ambil ada beberapa lokasi untuk saya jadikan lokasi syuting. Sibuk sekali di Pak ini. Tidak sibuk, sebenarnya tidak. Jadi ini syuting ini kita bikin sistem syuting santai, tapi mendapatkan hasil yang bagus. Insya Allah. Insya Allah. Karena memang Gorontalo ini Pak juga masih tergolong haus akan kesenian betul Iya. masyarakat. Saya lihat sampai warga di sini Pak, rata-rata tioro biar bawa acara ini mau bawa kupas kacang dengan ini pisang, poli ambu so jadi itu poli jadi tempat untuk menjadi keramaian. Karena mungkin pilihan untuk orang menghibur diri itu masih kurang atau sampai rakyat ini Pak. Nah, jadi kalau kita bikin film juga di desa sini, kita bisa ajak juga. Begitu ya. Ada beberapa orang di sini yang mau untuk gabung dengan kita, yang kualitasnya bisa mampu untuk berakting, ya, mungkin sebagai figuran kita masukkan mereka sebagai. Boleh. Oh. Tipe RT pun kalau mau saya kasih masuk. Pak, Gitu. malah kebili Pak ini katakan yang gagal-gagal pas saya. Alhamdulillah Pak Benny, kalau memang ada niatan yang baik untuk di tempat ini, insya Allah saya bersedia untuk membantu Pak Benny. Bahkan saya mau kawal ini Ya. sampai filmnya jadi dan benar-benar bisa memberikan hiburan untuk rakyat di Gorontalo. Iya. Nah, ini boleh saya tanya-tanya dulu sebelum Pak Benny. Boleh sekali. Pak Kuriki atau Tidak, sudah waktu ini. So, biasanya Pak Benny saya lele kamar terus di kantor kan, jadi agak kebetulan pikat di kantor Pak saya, jadi tolong baca it. Nah, Pak Benny ini kan sebagai seorang sineas di Gorontalo, itu kenapa sih Pak memilih menjadi seorang sineas itu? Jadi ada latar belakang mungkin? Iya. Kalau latar belakang sih cuma anak saya yang punya latar belakang filmnya ya. Oh, anak? Iya. Pak Benny sendiri? Saya punya anak. Jadi anak yang kedua ini makanya itu yang perusahaan ini juga kita namakan Dwi Setio. Jadi Dwi Setio itu anak kita. Dan dia punya hobi pingin acting ya. Dari anak-anak masih kecil dia hobi acting. Ya. Iya. Jadi tergabung di beberapa film termasuk di sini juga ada di TVRI, di TVRI juga ada. Dan di Film-film anak itu ya? film-film anak yang Oke. dibikin oleh TVRI itu ada anak saya juga. Dan dari situ kita kembangkan. Dan Atau memang basic atau bagaimana itu Pak? Iya, Sendiri. dia secara otodidak sih, memang mungkin pengaruh dia nonton film dan lain-lain. Akhirnya dia mulai suka. Oke. Nah, karena saya lihat kemauannya di dalam hal tersebut, maka kita coba untuk support. Support Orang tua yang baik. ya. Soalnya kadang-kadang hal-hal begitu perlu disupport sama DP orang tua Pak ya. Iya. Jadi saya pikir tadinya memang Pak Benny ini adalah orang yang hobi di acting atau dulu pernah menjadi apa di bagian-bagigian panggung atau pertunjukan ataupun sinema atau apapun itu. Ternyata mulai dari Pak anak. Iya. Kalau saya ada, tapi cuma jaga tergabung kalau lagi suka nonton. Oh begitu.
Jadi saya nonton di muka panggung ya. Oh ya bagus sudah. Tapi kalau ini belum. Jadi itu ya kita bikin ini cuman untuk kita menjalankan bagaimana dia bisa mendapatkan hobinya dia ini dalam hal perfilman ini. Karena saya lihat kalau anak-anak ini kalau mereka suka kan ya harus kita support. Ya, karena ada minat bakat yang kadang-kadang harus orang kembangkan lewat. Dan Pak Benny sebagai orang tua mengambil alih itu. Iya. Itu biar juga tidak kemana-mana ini pergaulan dan bisa diartikan ke hal positif Pak. Ya, hal positif. Dan saya lihat juga ada beberapa juga teman-temannya yang suka, makanya kita bikin. Oh, inspirasinya justru dari situ Pak ya? Ya, inspirasinya muncul dari situ. Oke. Nah Pak Benny ini kan juga terkait masalah film dan lain sebagainya, kan bukan hal-hal mudah dan tentunya ini sangat menguras keringat dan tenaga bahkan pikiran. Mungkin ada hal-hal berat apa yang mungkin pernah dialami ketika membuat satu produksi film begitu? Buat film ini memang bagi saya itu akhirnya menjadi salah satu keinginan yang besar. Bagaimana kita bisa membuat satu film, mengangkat film-film termasuk film daerah yang kita bisa bersaing di Indonesia, khususnya di Indonesia. Nah makanya itu saya membuat Otajin, dan kita membuat Otajin ini dalam lingkup yang besar ya. Otajin yang kemarin itu pernah di ini ya, ada bioskop itu. Iya, dari kita Mirjani, ada beberapa artis dari nasional ya, ada Roy Martin. Iya. Nah itu menjadi salah satu hal yang bagi saya tantangan ya. Bagaimana saya bisa kok saya punya ini, mereka yang di Jakarta ini kok bisa semua. Makanya saya coba untuk menggali itu. Betul. Dan alhamdulillah saya itu dapat beberapa sahabat-sahabat kita yang ada di Jakarta ini, yang produser-produser sudah terkenal seperti produsernya Dilan. Dan beliau juga itu kan salah satu ketuanya ketua produser se-Indonesia. Oh, Pak Benny tergabung dalam itu? Iya, saya sudah tergabung di situ, di Asosiasi Produser Indonesia. Nah, beliau ini sangat membantu. Sangat membantu. Jadi bagaimana kita mulai dari nol itu sampai bisa dapat artis, dapat ini apa lain, bisa tayang di bioskop. Dan alhamdulillah juga bisa tayang sampai di Malaysia, di Singapura, di Brunei dan lain-lain. Itu berkat bantuan mereka. Iya. Dan Pak Benny artinya sudah sampai di bioskop, itu sudah menjadi karya yang besar dong Pak. Karena sudah ditonton oleh satu Indonesia yang nonton Pak. Memang luar biasa. Termasuk ASEAN ya. Termasuk ASEAN juga. Dan film itu yang menariknya digarap di Gorontalo atau di mana? Di Gorontalo. Artis-artisnya juga didatangkan ke Gorontalo. Ya, ada beberapa lokasi ya. Di sini kan ada banyak lokasi yang kita ambil. Iya. Termasuk di mana saja itu lokasinya Pak? Ada di Benteng Utanaha. Oh, Benteng Utanaha. Iya, ada di Pulau Saronde. Ada beberapa tempat wisata yang kita ambil. Termasuk dulu Hiu Paus ya. Hiu Paus. Jadi ikut juga mengorbitkan tempat-tempat wisata, destinasi-destinasi ini. Dan itu memang tujuan saya. Oh begitu. Iya. Cuman yang disayangkan waktu itu tidak ada dukungan dari pemerintah ya. Tapi saya tetap bangga membawa nama Gorontalo di kancah nasional. Walaupun nggak ada pun saya tetap jalan dengan hal seperti itu. Jadi bagi saya itu menjadi satu kepuasan di diri saya sendiri ya. Khususnya saya dan keluarga saya juga di PT Dwi Setu Produksi. Kita bangga sudah bisa mengangkat ini. Karena kan pemikiran saya itu kan untuk mengangkat potensi-potensi pariwisata itu kan bukan hanya pemerintah yang bisa. Kita pun sebagai masyarakat pun bisa. Walaupun itu tidak punya ini ya. Tapi kan kita harus mau masyarakat harus mau dan bersedia untuk bahwa ini loh tempat yang bagus di Gorontalo. Gitu. Artinya kalau dikembalikan, ada satu lagu yang viral itu, Dila bolo hindua, wolo umai lo hindu, modeliku. Hanya ditanyakan apa yang kita sudah berikan untuk Gorontalo. Jangan pernah menanyakan
apa yang kita sudah berikan, tapi apa yang Jangan sudah menanyakan apa yang sudah diberikan ke kita. Ya, sudah diberikan ke kita, tapi apa yang telah kita berikan itu yang menjadi ininya bagi saya. Oke. Kebanggaan saya juga bisa, wah ini, dan alhamdulillah itu sangat disupport ya di luar itu, termasuk asosiasi produser kita itu sangat bangga melihat film itu. Wah ini Gorontalo ternyata pariwisatanya bagus-bagus, sampai mereka ingin Datang ke Gorontalo untuk melihat langsung. Apa memang betul katanya di Gorontalo? Iya di Gorontalo. Hiu paus itu ada? Iya ada. Bagaimana proses melobi artisnya Pak? Ini kan orang-orang yang sudah terbiasa dengan ibu kota mungkin. Ketika datang di daerah yang juga lumayan jauh dari ibu kota, kita kan lumayan jauh ya Pak ya? Iya. Cara membujuk mereka ini supaya yakin dan percaya bahwa mereka bisa datang ke Gorontalo itu bagaimana itu Pak? Itu proses satu, perlobiannya. Perlobian itu karena kita juga, itu yang satu tadi saya sudah katakan, kita sudah tergabung di dalam asosiasi. Jadi artis itu tidak bisa menolak. Oh begitu. Dimanapun lokasi syuting mereka harus datang. Jadi nantinya apabila mereka menolak, maka ini akan menjadi satu polemik ya. Iya, apa namanya, jadi degresan apa ya? Jadi nama mereka itu rusak. Oh catatan ini ya hitam ya begitu. Catatan hitam. Jadi mereka nggak mau. Oh. Karena kan ini kita di dalam asosiasi ini kan memang sudah ini. Jadi asosiasi ini justru menjadi kekuatan Pak. Iya. Jadi kalau ada artis yang menolak itu, maka di dalam itu akan menjadi catatan yang tidak baik. Tidak akan ada. Dan sangat banyak artis-artis di sana yang masih banyak yang tidak mau menjadi catatan hitam bagi kita. Tidak bisa dipanggil. Kalau Nikita itu kan dia setengah-setengah, 50-50. Kadang membangkang, kadang iya. Cuman itu ya, memang biayanya sangat besar kalau kita pakai mereka ya. Kalau memulai produksi ini Pak, artinya kan kalau apakah sebelum filmnya Pak Ben ini muncul di bioskop, apakah pernah ada karya-karya sebelumnya sehingga akhirnya Pak Benny yakin bahwa karya ini adalah karya yang terbaik dan ini patut kita dorong sampai ke nasional? Apakah pernah ada karya-karya itu sebelumnya Pak? Atau langsung sudah karya ini saja langsung gas, langsung OTW dan ternyata viral di nasional? Iya, kalau karya kita banyak yang, kalau cuma film-film pendek banyak. Oh sudah banyak sebelumnya. Iya. Tapi kalau memang Otajin ini dan yang kedua juga ada Wanalati, itu memang kita siapkan dengan itu untuk kita tayangkan di bioskop. Begitu. Ada mungkin ada spoiler budgeting kan juga lumayan besar ya Pak. Iya, lumayan. Dapat sponsor berapa kira-kira? Alhamdulillah saya dapat sponsor. Alhamdulillah tidak ada. Oh. Alhamdulillahnya tidak ada. Iya, alhamdulillah tidak ada. Jadi gimana caranya Pak bisa produksi? Ini kan juga tidak mudah Pak. Itulah kita tetap di satu sisi kita kembali ikhtiar kepada Allah ya. Kita semua kita serahkan kepadanya. Apapun yang kita akan lakukan, kalau memang kita punya niat untuk melakukan dengan baik, ya, pasti akan jadi. Itu kalau mau ditanya dari mana sampai jumlahnya apa sampai bagaimana, tidak ditahu, tiba-tiba bisa ya. Padahal memang pada dasarnya kalau mau dibilang juga membuat film besar ini, film bioskop ini biayanya sangat besar. Dari segi alatnya biayanya besar. Jangan dulu bicara artisnya ya. Baru kru, iya, alat-alatnya, krunya apa semua. Waduh, ini bukan hal yang mudah. Iya. Penggunaan alat-alatnya ini, kameranya apa semua itu kan biaya besar, sampai dengan bahkan kita moving lokasinya. Iya, mau bikin mereka terbang ke sana kemari itu kan ada sling itu disewa lagi, itu biaya sendiri lagi. Jadi bahkan kalau kita mau syuting bikin pagi, kasih bikin malam, itu lagi sewa lagi. Aduh, saya bilang, tapi ya, alhamdulillah bisa terlaksana semua itu. Makanya saya yakin lah ya. Yakin, dengan keyakinan kita bisa. Wah, alhamdulillah ini selesai, ini bisa jadi ini. Jadi itu yang menjadi. Tahun berapa sih Pak produksi untuk ininya, untuk film yang tadi muncul di bioskop itu? Kalau Tajin itu di 2016.
kita 2016 kita tayang di 2018. 2018. Iya. Catatannya ada di sini Pak ya. Iya. Jadi mulai diproduksinya 16. 2016 tayangnya di 2018. Film keduanya Wana Lati itu syutingnya 2018 2019 tayangnya di 2021. Wah, baik Pak Ben. Saya baca dulu Pak Ben supaya Gaga ini baca cerita ini. Mumpung belum ada orang motor dua ini di kantor Pak. Saya mau baca-baca dulu Pak Ben, berkasih.